Assalamualaikum teman-teman sekalian. Setelah sebelumnya pada video yang lalu kita telah berhasil membuat tampilan menu pada aplikasi doa Muslim, ya, di mana ada 4 di sini menunya: doa sehari-hari, ada doa dari Quran, ada doa dari hadis Nabi, dan doa untuk haji dan umroh. Selanjutnya kita akan membuat untuk masing-masing menu ini, ya. Untuk kali ini yang pertama kita akan membuat untuk doa sehari-hari. Nah, untuk itu yang pertama kita lakukan adalah kita membuat model, ya, model data berdasarkan dengan file JSON yang telah kita miliki, ya. Di sini secara file JSON ada 4 fieldnya, ya, ada Arab, Indo, judul, dan source. Nah, untuk masing-masing field ini kita akan buatkan model datanya, ya. Untuk itu langsung saja di sini kita buat, ya, satu file. Nah, ini kita beri nama doa model, ya, .dat seperti ini. Untuk isian, ya, untuk isian doa model .dat ini, nah ini kita bisa manfaatkan di dalam ini, ya, untuk portal JSON to .dat ini kita punya ada portal yang bisa kita manfaatkan untuk mengkonvert dari file JSON ke .dat-nya, ya. Jadi kita manfaatkan ini. Caranya kita ambil data, ya. Contoh yang harian JSON ini kita ambil, kita copy, lalu kita paste di sini. Nah, kemudian kita tulis, ya, kelas yang akan kita buat, namanya. Di sini kita beri nama doa. Lalu kita generate. Nah, di sini hasil daripada konversi dari file JSON menjadi file .dat-nya. Nah, ini bisa kita copy, lalu kita masukkan ke dalam file untuk model .dat-nya di sini. Ini kita paste aja. Nah, ini sudah kita sudah berhasil membuat file untuk doa underscore model .dat. Setelah kita miliki untuk model .dat-nya, ya, ini setelah kita miliki untuk model datanya, selanjutnya kita buat halaman untuk doa harian, ya. Di sini kita tambahkan file, kita beri nama harian page .dat seperti ini. Nah, ini dat, ya, kita rename saja. Nah, ini kita coba lihat dulu tampilan dari aplikasi kita seperti ini. Nah, nanti di sini kita akan buat, ya, halaman yang akan dijalankan dari halaman depan atau beranda, yaitu doa sehari-hari. Nah, ini sudah kita buat untuk harian page-nya, ya. Isiannya kita buat seperti ini. Kita masukkan dulu untuk data material page-nya di sini. Nah, ini kita convert, ya, yang statusnya tadi stateless widget, kita convert menjadi stateful, ya. Ini. Kemudian untuk my app-nya, kelasnya ini kita rename, ya. Kita Ctrl F, kemudian kita rename di sini. My app kita ganti menjadi harian page. Ini. Kemudian kita refresh. Nah, ini sudah terganti semuanya, ya. Jadi sekarang sudah di harian page. Kemudian di sini untuk app-nya ini kita hilangkan, ya. Cukup kita ambil dari scaffold-nya aja. Ini kita delete aja. Seperti ini. Ini kita delete. Nah, ini sudah kita miliki untuk halamannya. Kita coba tes dulu. Ini kita ke beranda page, lalu kita hubungkan, ya. Di sini untuk cut ini doa sehari-hari, ini on tab-nya kita tambahkan halaman, ya, yang akan memanggil beranda atau memanggil halaman dari doa harian atau harian page.
Jadi kita tambahkan linknya di situ. Di sini kita tambahkan ya untuk function saat di tab atau ditekan ya pada menu doa sehari-hari. Nah, ini kita buat untuk perintahnya ya. Kita menggunakan di sini navigator. Jadi di sini kita buat linknya ya agar bisa halamannya itu kepanggil ya seperti ini. Nah, ini kita tambahkan library-nya untuk file harian page.dat-nya di sini. Kita simpan. Lalu kita coba ya. Ini kita klik di sini untuk doa sehari-hari. Nah, dia akan masuk ke halaman harian page ini. Nah, ini bisa kita rubah terlebih dahulu ya. Title-nya di sini kita beri nama doa sehari-hari. Kita simpan. Nah, ini sudah berubah. Nah, kemudian nanti kita buat ya tampilannya baik itu di up bar-nya atau di body dari halaman. Untuk up bar-nya ini kita coba tambahkan ya background color. Kita beri nilai BG2 ya sesuai dengan file yang ada di tema. Seperti ini. Nah, ini kita tambahkan dulu ya. Kita import untuk file doa tema.dat-nya di sini. Nah, ini sudah. Nah, kemudian di sini title-nya kita sesuaikan, kita tambah di sini stylenya ya. Stylenya kita tambahkan. Kita tambahkan style. Di mana kita menggunakan Popin Textile untuk teksnya. Ini kita copy width ya untuk memberikan nilai atau size pada font. Kita berikan font size-nya itu 17. Seperti ini. Lalu untuk ketebalannya font white ya. Ini kita kasih nilai fontnya itu bold ya. Kemudian warnanya untuk warna dari fontnya kita beri warna putih ya biar kontras. Colors white ini seperti ini. Coba kita save. Nah, ini sudah ada tampilannya ya. Kita sudah punya judulnya menjadi warna putih dan background colornya menjadi biru tua seperti ini. Selanjutnya kita tambahkan ya, ini karena kita ingin meloading data dari file.dat ya, file JSON. Ini kita tambahkan service ya, berupa bundle ya. Ini kita tambahkan dulu. Ini kita tambahkan service berupa root bundle. Nah, kemudian kita panggil filenya ya. Kita gunakan di sini final aja ya JSON-nya. Jadi kita akan panggil di sini. Kita pakai future dulu. Nah, ini listnya kita ambil dari ini ya, model.dat yang udah kita buat. Di sini kita beri nama doa ya. Doa. Kemudian kita read untuk JSON datanya. Kita pakai asynchronous sini. Kemudian tentunya di sini nilai final untuk JSON datanya.
Nah, di sini kita pakai root bundle. Ya, jadi feature-nya ini untuk memanggil file JSON yang sudah kita buat. Ini kita tambahkan ya untuk file model.dat-nya seperti ini. Lalu untuk JSON-nya sendiri ini kita tambahkan ya, kita import library-nya ya .convert-nya di sini. Nah, ini jadi kita sudah membuat satu teks ya untuk mengambil file dari uh, file JSON yang sudah kita buat ya, dan kita sudah letakkan di folder aset data ini harian. Nah, selanjutnya kita tampilkan untuk data yang sudah kita panggil file dari file JSON ini ke dalam body halaman. Selanjutnya untuk body, ini senternya kita ganti ya, kita rubah menjadi kolom. Kita jadi menjadi kolom, lalu di sini kita isi ya, children, di mana di dalamnya nanti ada beberapa widget. Selanjutnya idenya di sini kita akan menambahkan ya di atas ini search ya untuk mencari data, maka kita akan tambahkan text field. Untuk itu kita buatkan terlebih dahulu variabelnya ya di sini. Ditambahkan untuk text editing controller dengan nilai search-nya itu kosong ya untuk awal pertama kali ditampilkan halamannya, maka kita beri di sini text editing controller dengan string search-nya itu kosong. Nah, di sini kita tambahkan ya untuk di bodinya, di body halaman, yaitu text form field ya. Jadi kita buat di sini text form field. Ini kita tambahkan text form field-nya di sini ya. Seperti ini. Text form field. Ya, konstannya kita hilangkan. Jadi kita sudah memiliki satu text form field. Ini kalau kita simpan. Nah, jadi di bawah upbar ini sudah kita tambahkan text form field ya untuk mengisi data yang akan dicari ya. Di sini teksnya akan diinput di sini. Selanjutnya di bawah text form field ini kita tambahkan ya, kita gunakan expanded karena nanti kita akan menampilkan data ya, beberapa data. Tambahkan ini expanded, kemudian kita beri di sini child-nya berupa container. Ini child-nya berupa container, lalu di dalamnya kita menggunakan feature builder ya untuk menampilkan data yang sudah kita buat. Kita menggunakan feature builder. Nah, di sini yang kita akan isi setelah itu adalah nilai feature-nya. Kemudian juga ada builder-nya. Untuk feature-nya di sini kita buat variabel ya, yang kita ambil ya variabel ini dari data JSON yang sudah kita convert ya, yang sudah kita decode di sini. Maka ini kita buat di sini variabelnya.
kita menggunakan feature, oleh karena itu di sini kita tambahkan juga ya feature variabelnya seperti ini. Lalu nilai feature-nya sendiri kita akan override ya, dan kita buat dia ini state agar bisa dipanggil datanya. Nah, seperti ini ya. Jadi kita sudah punya nilai feature yang diambil dari data JSON yang sudah kita buat ya. Seperti ini. Ini kita perbaiki. Dan ini feature-nya masih kuning ya, karena belum ada tarikannya, artinya belum digunakan. Nah, ini kita gunakan di sini. Ini feature seperti ini ya. Jadi nilainya kita ambil dari JSON yang kita sudah decode. Seperti ini ya. Kemudian untuk buildernya, ini kita membuat konteks ya. Jadi kita akan build konteks untuk buildernya. Untuk builders kita menggunakan konteks data. Teks. Konteks data. Seperti ini, dan di dalamnya kita membuat satu statement deklarasi ya. Apabila data itu error ya, artinya tidak bisa dicari atau tidak ada, maka kita akan menambahkan di sini message errornya. Ya, seperti ini. Kemudian kita buat ya kondisi else if ya, apabila data itu ada atau ditemukan ya, di sini data hash data, maka ya kita buat di sini untuk pengambilan datanya ya, kita buat variabel untuk itemnya ya, variabel item, di mana item itu kita ambil dari data ya yang telah kita buat ya, data s kita ambil dari data model ya, sini. Nah, ini variabelnya sudah kita buat ya. Nah, lalu nilai yang sudah kita tentukan dalam variabel ini, nah ini kita keluarkan atau kita ambil dan kita masukkan ke dalam list view ya. Kita buat di sini untuk list view-nya. Return dulu ya, ini return. Kita buat list view, kita tampung dia sebagai list view ya, dimana list view itu kita akan tetapkan sebagai builder seperti ini. Nah, untuk list view builder ini kita tetapkan nilainya dari item yang kita buat di sini ya, nilainya sejumlah item yang kita dapat sini, item. Dan kita kasih kondisi apabila itemnya itu tidak ada, nilainya 0, maka kita akan nyatakan sebagai dia bernilai 0 ya. Kita buat di sini seperti ini. Kita cek dulu, ini ada error. Oh, ini item belum ada, nanti kita tambahkan. Nah, ini kita tambahkan item builder ini, dimana dia itu berisikan konteks dan indeks. Lalu kita buat nilai. Dimana stringnya itu ya, ini kita ambil
stringnya dari list yang sudah kita tentukan ya. Jadi di sini kita sudah buat untuk listnya. Maka sekarang kita buat itemnya ya, kita keluarkan ke dalam data builder ini. Nah, kita buat di sini pakai string ya, string. Nah, kita beri nama mungkin datanya sebagai potion ya. Ini variabel bebas aja. Kita sekarang ini kita buat sebagai potion yang isinya adalah item. Dia kita ambil ya. Ini index. Ya, di sini kita ambil yang judul ya. Jadi kita sudah ambil data yang ada di file JSON ini ya, di dalamnya kita ambil field untuk judul, di mana kita convert dia menjadi string seperti ini ya. Kita sudah punya satu string ya, di mana isinya adalah field judul ya. Nah, kemudian kita akan membuat satu kondisi lagi yang terkait dengan pencarian data ya. Di sini cari judul doa, maka kita buat lagi di sini kondisi apabila data atau pencarian yang ada di sini ya, text fieldnya itu kosong ya, kita buat dia apabila ini tidak diisi, if set control text-nya itu is empty ya, maka kita akan mengeluarkan semua data yang ada. Di sini kita tambahkan ya. Nah, untuk mengeluarkan ini kita buat di dalamnya itu kontainer ya. Kita bungkus dengan kontainer aja. Kita buat di sini kontainer ya, seperti ini. Di mana adanya kita kasih padding. Paddingnya kita pakai insert all aja, masing-masing bernilai 8 poin. Kemudian di dalamnya, nah ini kita akan memasukkan row ya, kita pakai row aja seperti ini. Kita tambahkan axis alignment-nya. Ini kita buat center nilainya. Kemudian kita juga tambahkan cross axis alignment. Ini kita kasih juga nilainya center. Ini. Nah, kemudian di dalamnya ini kita tambahkan children untuk isiannya. Ini kita kasih expanded. Nah, di dalamnya itu kita tambahkan kontainer lagi, kontainer seperti ini. Nah, di dalam kontainer ini kita isi dengan card ya, kita tambahkan card di sini. Card ini kita kasih style ya, kita kasih shadow colornya apa ya, mungkin biru aja ya, colors biru aja, blue, ya blue aja ya. Ini kemudian untuk border radiusnya dan yang lain-lainnya kita coba setting ya. Kita kasih di sini untuk elevation dan shape radius controlnya kita buat ya. Jadi sini elevationnya 10, shape border radiusnya kita buat circular ininya 20. Nanti kita lihat tampilannya. Setelah itu kita di dalamnya ini ya kita kasih padding.
kita kasih padding, dimana paddingnya itu kita buat di sini all ya, berapa ya, 8 poin, kita samakan aja. Kemudian di dalamnya kita tambahkan child untuk kolomnya. Ini ya, sini ya. Ini dalam sini child, kita tambahkan kolom. Nah, di dalam kolom ini kita kasih nilai untuk alignment-nya. Dia start ya, di main alignment center aja. Kita kasih center. Kemudian cross-nya baru kita coba buat center ya. Start aja coba ya. Nah, di sini baru kita tambahkan isi dari kolomnya ya. Kita kasih kontainer. Dan di dalamnya kita tambahkan ini kontainernya, alignment-nya itu teks ya. Kita tambahkan teks. Nah, di sini teksnya kita ambil dari data yang sudah kita define berupa item ya. Kita ambil sini nilainya jadi indeks, yaitu kita ambil stringnya judul. Nah, ini to string ya, kita convert. Nah, ini sudah kita punya data satu. Lalu di sini kita buat alignment-nya. Terus di sini text alignment-nya kita buat center ya. Text alignment. Text alignment-nya kita buat center. Oke, kita sudah punya alignment. Selanjutnya kita tambahkan style. Di sini kita menggunakan font ya yang sudah kita miliki di file tema, pakai Oswald aja di sini. Oke, kita pakai Oswald, font size-nya 17. Ini. Kemudian kita buat ya kondisi else if ya, apabila data itu ada atau ditemukan ya, di sini data hash data, maka ya kita buat di sini untuk pengambilan datanya ya, kita buat variabel untuk itemnya ya, variabel item, di mana item itu kita ambil dari data ya yang telah kita buat ya, data S kita ambil dari data model ya, ini. Nah, ini variabelnya sudah kita buat ya. Nah, lalu nilai yang sudah kita tentukan dalam variabel ini, nah ini kita keluarkan atau kita ambil dan kita masukkan ke dalam list view ya. Kita buat di sini untuk list view-nya. Return dulu ya, ini return. Kita buat list view, kita tampung dia sebagai list view.
ya, di mana list view itu kita akan tetapkan sebagai builder seperti ini. Nah, untuk list view builder ini kita tetapkan nilainya dari item yang kita buat di sini, ya, nilainya sejumlah item yang kita dapat sini item. Dan kita kasih kondisi apabila itemnya itu tidak ada, nilainya 0, maka kita akan nyatakan sebagai dia bernilai 0. Ya, kita buat di sini seperti itu. Kita cek dulu, ini ada error. Oh, ini item belum ada, nanti kita tambahkan. Nah, ini kita tambahkan item builder. Ini, di mana dia itu berisikan konteks dan indeks. Lalu kita buat nilai. Di mana stringnya itu, ya, ini kita ambil stringnya dari list yang sudah kita tentukan, ya. Jadi di sini kita sudah buat untuk listnya. Maka sekarang kita buat itemnya, ya, kita keluarkan ke dalam data builder ini. Nah, kita buat di sini pakai string, ya, string. Nah, kita beri nama mungkin datanya sebagai portion, ya, ini variabel bebas aja. Kita sekarang ini kita buat sebagai portion yang isinya adalah item. Dia kita ambil, ya, ini indeks. Nah, di sini kita ambil yang judul, ya. Jadi kita sudah ambil data yang ada di file JSON ini, ya. Di dalamnya kita ambil field untuk judul, di mana kita convert dia menjadi string seperti ini. Ya, kita sudah punya satu string, ya, di mana isinya adalah field judul, ya. Nah, kemudian kita akan membuat satu kondisi lagi yang terkait dengan pencarian data, ya, di sini cari judul doa. Maka kita buat lagi di sini kondisi apabila data atau pencarian yang ada di sini, ya, text fieldnya itu kosong, ya, kita buat dia apabila ini tidak diisi, if search control text-nya itu is empty, ya, maka kita akan mengeluarkan semua data yang ada. Sebelum kita isi, ya, nilai untuk datanya, ini kita coba perbaiki terlebih dahulu. Error-error yang ada ini, ya, ini kita coba perbaiki. Di sini ada 5, ya, ini kondisi yang masih error. Di sini kita coba tambahkan yang untuk if-nya ini, ya, di sini berarti harus ada nilai balikannya, ya. Kita buat sini else. Nah, ini kita buat aja ada return, kemudian kita tambahkan sini container, tidak kasih nilai. Di sini masih error, ya, coba contain, nah ini salah, ini dah. Nah, kemudian untuk yang if datanya yang pertama ini juga kita tambahkan, ya, untuk balikannya kita kasih else juga. Kemudian nilainya kita buat di sini, kita kasih return center aja. Ini seperti ini. Kemudian kita cek lagi. Ini kita kasih koma. Lalu as return sudah. Centernya sudah.
list view builder. Nah, ini kita kasih titik koma. Nah, ini. Nah, ini kita lihat di sini ya, sudah tidak ada error lagi. Kita bisa lanjutkan aja. Jadi kalau ada nilai, kalau tidak ada nilai, ya artinya bila tidak ada inputan di sisi set datanya atau set control text-nya, maka di sini kita tambahkan aja pakai kolom, ya. Kita kasih nilai kolom. Ini kita kasih children. Di dalamnya kita kasih teks. Untuk teks ini kita kasih nilai dengan data item yang sudah kita buat ya, variabelnya. Ini kita beri nilai indeks. Lalu kita ambil di sini untuk stringnya pakai judul, lalu kita convert menjadi string seperti ini. Ini kita perbaiki, kita harus kasih titik koma ini. Seperti ini, coba kita simpan. Ini sudah kita simpan, tapi datanya belum terlihat di sini. Kita coba cek terlebih dahulu ya. Masih ada error berarti. Ini kita cek ya, kenapa datanya tidak keluar. Ini. Oh ini, di sini nih. Jadi ini harusnya ditambah return ya. Harusnya ditambah return seperti ini. Coba kita save. Nah ini datanya sudah tampil ya. Nah, selanjutnya kita akan tambahkan semua field yang kita ingin tampilkan ya setelah yang judul. Sebelumnya kita coba tambahkan dulu stylenya agar tampilannya lebih menarik ya. Di sini kita tambahkan ya untuk stylenya. Kita kasih sini text alignment-nya. Kita buat center aja ya. Text alignment center. Kemudian untuk stylenya ini kita gunakan style yang sudah kita format di tema.dart ya, di tema.dart, di mana untuk font dan yang lainnya itu kita gunakan sesuai dengan apa yang sudah kita tetapkan di sana. Itu di sini kita gunakan fontnya pakai Oswald. Ini kita tambahkan aja di sini. Kita pakai Oswald ya, dan di sini kita gunakan ini font weight-nya bold ya. Ini kita coba simpan. Nah, ini kita sudah punya. Selanjutnya kita tambahkan ya untuk teksnya. Kita ambil data selanjutnya. Sebelumnya kita kasih koma ya. Sebelumnya sudah kita tampilkan judul, maka ini kita ganti ke fieldnya yaitu Arab. Lalu juga di sini kita tambahkan untuk field selanjutnya yaitu artinya ya. Setelah Arabnya ini artinya kita ambil di sini Indo seperti ini. Kita simpan. Nah, ini sudah kita miliki ya semua field yang ingin kita tampilkan dari judul, kemudian di sini ada doa bahasa Arabnya, kemudian di sini ada artinya atau latinnya. Nah, ini kalau kita lihat nih formatnya semuanya sama. Ini kan kita akan rapihkan ya. Mungkin untuk Arab ini kita buat dia rata kanan, maka di sini yang Arab ini semuanya kita coba bungkus dulu menggunakan kontainer seperti ini ya. Dan di sini kita bisa atur untuk alignment-nya. Ini alignment-nya kita buat untuk judul ini center ya. Kalau yang lainnya untuk yang Arab ini kita buat ya, kita tambahkan di sini ya, bungkus kontainer. Kemudian di sini alignment-nya kita buat yaitu alignment-nya itu center right ya, artinya dia rata kanan. Dari kanan maksudnya teksnya seperti ini. Kemudian untuk yang Indonesia-nya terjemahannya ini juga kita bungkus ya dengan kontainer. Kita buat di sini wrap with container. Kemudian alignment-nya
Ini kita kasih nilai dari kiri ya, center left. Ini kita simpan. Nah, ini kita sudah punya. Jadi judulnya dari tengah, Arabnya dari kanan, dan untuk terjemahannya dari kiri. Untuk selanjutnya kita akan membuat stylenya agar tampilannya lebih baik untuk masing-masing doa ini. Nah, di sini kita coba tambahkan ya untuk kolomnya. Nah, ini kolomnya kita bungkus ya dengan padding ya. Coba kita jalankan di sini. Jadi kita tambahkan padding, maka kita bungkus di sini untuk kolomnya dengan padding seperti ini. Nah, ini kita coba simpan. Nah, ini sudah berjarak. Jadi untuk masing-masing kolom ya, jadi untuk masing-masing tampilan doa dari ini doa yang ditampilkan ini sudah berjarak ya. Nah, selanjutnya kita bungkus untuk padding ini dengan card ya. Kita bungkus dengan card di sini pakai widget aja. Kita ganti di sini card ya. Nah, untuk card ini kita coba berikan nilai untuk shadow color dan elevation-nya. Untuk pertama yang shadow color-nya kita kasih warna apa ya? Kasih warna biru ya, untuk color coba kasih warna biru aja di sini. Blue. Kemudian untuk elevation-nya kita kasih nilai 10. Kasih nilai 10. Nah, selanjutnya untuk shape. Untuk shape-nya kita buat dia rounded aja, rectangle border-nya ya. Kita kasih di sini untuk radiusnya kita buat bordernya. Di sini ada border radius ya. Border radiusnya kita bentuknya kita buat circular aja. Ini. Dimana dia punya poinnya 10 aja. Setelah itu coba kita simpan dulu. Nah, ini kita sudah punya. Jadi tampilannya ini sudah ada ya jarak untuk masing-masing doa ya dengan warna biru sebagai shadow colornya. Seperti ini. Selanjutnya mungkin kita coba tambahkan ya sebelum kolomnya udah ada padding. Nah, ini kita tambahkan setelah cut ini. Nah, ini cut ini kita tambahkan dulu untuk kontainer ya, supaya ada jarak dengan tulisan cari judul doa ini. Kita tambahkan aja ya di sini apa ya, kontainer aja. Kontainer, kemudian dalam kontainer ini kita kasih padding. Kita kasih padding dengan nilai semua di bawah aja. Jadi setelah tulisan search itu kita pakai only aja di sini, kemudian kita kasih untuk bottomnya aja yaitu nilainya 5 ya. Coba kita simpan. Nah, ini sudah ada jarak. Jadi sudah kita punya masing-masing itu ya. Kemudian kita tambahkan di apa lagi ya? Oh, kita tambahkan expand aja ini. Jadi kalau ada data yang dia lebih panjang jadi tidak apa error gitu ya. Ini kita bungkus lagi dengan widget. Nah, widgetnya ini kita kasih expanded ya. Expanded seperti ini. Nah, ini sudah. Selanjutnya kita coba gunakan lagi row lah ya. Ini untuk menutup atau membungkus lagi kita pakai row. Untuk row-nya ini kita kasih main axis-nya nilainya itu kita kasih center. Nah, untuk cross-nya juga kita pakai center aja. Kita simpan. Ini sudah. Kemudian mungkin kita perlu tambahkan lagi ya untuk row ini kita bungkus aja lagi dengan kontainer.
Ini ada kontainer, kemudian kita kasih padding. Untuk paddingnya kita kasih nilainya itu untuk all aja. Masing-masing itu 8 ya. Kita coba simpan. Nah ini, jadi sudah ada jarak ya dengan tepi kanan kiri dan juga atas dan bawahnya. Mungkin saya rasa nih untuk tampilan sudah cukup ya, udah cukup baik, udah cukup bagus gitu ya, cukup baik. Ini ada judul, sini ada teks. Semua kita coba kasih nih jarak antara judul dengan tulisan Arab dan juga dengan terjemahannya ini kayaknya terlalu rapat. Ini kita bisa tambahkan dengan size box ya. Jadi di sini antara ini ya tulisan judul ya, ini kita tambahkan aja size box. Kita bisa pakai size box, size sorry ini salah, ini di setelah kontainer ya. Jadi di sini nilainya size box. Nah ini kita kasih nilai untuk height-nya berapa ya, 10 coba ya, coba 10. Coba kita simpan. Nah ini antara tulisan doa dan Arab sudah berjarak ya 10 poin. Ini kita coba copy aja size box-nya. Lalu kita juga beri jarak antara tulisan Arab dan Latinnya atau Indonesianya, terjemahannya dengan poin 10 juga. Coba kita lihat. Nah ini sudah jauh lebih baik ya antara tampilan judul, teks Arab dan terjemahnya. Dan untuk terjemahnya mungkin nggak perlu bot ya, ini terlalu kuat warnanya. Ini kita kasih normal aja. Atau kita kasih italic ya. Italic, coba ada nggak ya? Wait, oh ini normal. Ini ya. Save. Nah ini seperti ini, kayaknya lebih bagus. Baik, ini sudah kita miliki tampilan untuk doa harian dengan tampilan yang sudah lebih baik. Selanjutnya kita coba di sini tambahkan kondisi apabila di setnya ini ya, di text fieldnya ini ada tulisan atau ada nilai ya untuk mencari doa yang kita inginkan di sini. Sebelum kita kasih kondisi pada text field ini ya, ini kita coba tambahkan terlebih dahulu. Ini satu button ya, tombol yang akan kita gunakan nanti sebagai perintah dia membaca teks Arabnya ya. Ini coba kita lakukan ya. Jadi di sini kita buat kita tambahkan elevated button. Ini ada elevated button, kita pakai ini aja. Ya, untuk on press-nya mungkin terlebih dahulu kita kosongkan dulu nilainya. Ini jadi nilainya kita kosongkan terlebih dahulu. Nanti kita coba buat dulu ya function-nya. Kemudian di sini untuk child-nya ini kita kasih teksnya aja ya, kasih teks atau tulisan. Ini teksnya kita beri labelnya apa ya, baca ini ya, seperti ini. Nah ini jadi kita tambahkan elevated button. Ini masih ada error, kita cek. Oh ya, ini kita kasih koma dulu, kita coba simpan. Nah ini jadi kita sudah punya nih tombol sini untuk baca gitu ya. Ini coba kita bungkus aja untuk buttonnya ini dengan kontainer agar kita bisa atur alignment-nya ya. Ini kita kasih kontainer, kemudian di sini alignment-nya kita kasih nilai center aja. Center. Oke. Kita simpan. Nah, selanjutnya kita buat function untuk membaca teks Arab. Nah, di sini kita tambahkan terlebih dahulu ya, di ini kita akan menambahkan satu
apa ya, function yang sudah disiapkan, yaitu untuk membaca apa yang ada atau yang tertulis di sini ya. Talk to speak ya, ini text to speak ya, TTS. Kita tambahkan package-nya. Ini kita impor. Nah, ini jadi dia ada TTS, dimana nanti teman-teman tambahkan juga di pub.yaml-nya ini ya, untuk dependensinya. Yang kita gunakan di sini Flutter TTS serinya atau versionnya 402. Baik, kita lanjut lagi di sini. Nah, di sini kita buat untuk function pertama ya, kita gunakan dia variabelnya, kita kasih di sini apa ya? Nah, ini ya di sini. Flutter TTS ini ya, kita kasih nama ini aja. Nah, kemudian kita beri function itu, kita kasih nama apa ya, speak aja ya di sini. Nih ya, kita speak, stringnya itu adalah text. Nah, ini kita gunakan language-nya itu AR untuk Arabic, jadi dia akan otomatis melihat teks yang ada lalu membacanya dengan suara bahasa Arab ini. Kemudian speech-nya ini kita kasih 0,6 ya, karena semakin rendah dia akan semakin jadi kalau dia tinggi ya, nilainya itu akan keluar suara perempuan, tapi kalau rendah dia akan menjadi suara laki. Nah, ini kita pakai set pitch-nya 0,6 ya, harusnya nanti akan terdengar suara laki-laki. Ya. Di sini fungsinya pakai speak. Nah, oleh karena itu ini kita panggil ya di button yang sudah kita buat ya. Sini ada elevated button untuk on press. Ini kita beri nilai ya, yaitu nilainya adalah speech ya, artinya dia membaca tulisan Arab ya, dari teks Arabnya. Jadi sini kita tambahkan ya function yang sudah kita buat ya, di sini speak gitu ya. Ini kita coba simpan. Nah, ini coba kita tes ya, apakah sudah bisa dia membaca. Oh, ini harus di restart dulu ya. Kita coba ulang, run without debugging. Kita jalankan. Coba kita klik di sini ya, baca ya. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين واجعلني من عبادك الصالحين. Ini sudah terdengar suaranya ya. Jadi untuk function yang sudah kita buat ini ternyata sudah berhasil. Jadi kita sudah bisa nih, coba lagi ya, kita klik lagi baca. Ya, ini suaranya agak kurang bagus speakernya ya. Coba lagi. Iya. Baik, ini sudah terdengar. Nah, selanjutnya kembali kita akan buat kondisi di mana apabila ini kalau kita ketik saat ini kan dia akan cenderung tidak ada nilai ya. Coba sebelum ini kita ketik. Nah, itu tidak ada nilainya karena kita belum buat ya kondisinya. Nah, di sini kita coba buat. Jadi kalau sebelumnya seandainya dia kosong, tidak terisi maka nilainya ini. Nah, selanjutnya kita buat apabila dia itu ada teks yang tertulis di cari judul doa ini. Nah, langsung saja ini kita buat ya kondisinya. Ini else-nya ini kita tambahkan di sini if, jadi else if ya. Kemudian untuk nilainya sendiri kita menggunakan portion di sini yang sebelumnya sudah kita buat variabelnya ya. Ini portion, di mana portion adalah judul ya. Ini kita akan gunakan stringnya di sini. Nah, jadi di sini else if, kemudian kita buat dia itu portionnya itu sebagai lowercase ya. Jadi kita tambahkan
Ini yang return container ini kita buang aja ya, kita ganti. Nah, jadi apabila dia itu portionnya itu nanti ada teksnya, dia akan di-convert menjadi teks lowercase gitu ya. Nah, nanti baru akan diberi nilai ya. Ini ada salah ya. Jadi ini nilainya ada di sini. Kita bukanya di sini. Ini kita kurung buka aja. Seperti ini. Nah, ini. Jadi if portion itu akan ada nilainya dan dikonvert menjadi lowercase, maka nah ini kita isi nilainya di sini yaitu tampilan yang sama. Jadi supaya tampilannya tidak berbeda, kita copy aja dari mulai kontainer ini ya. Jadi kita sudah punya di sini kan kondisi yang sebelumnya itu. Nah, ini apabila dia tidak terisi, maka ini kita ambil dari sini, kontainer ini kita copy ya sampai ini ya, kita copy. Nah, kemudian kita paste di sini. Oke. Nah, selanjutnya yang harus diperhatikan di sini, karena kita telah melakukan filter pada portion, di mana portion itu adalah sebelumnya judul. Nah, di sini untuk field judul ini kita ganti ya, kita rubah ya kondisinya. Jadi untuk kondisi yang sudah ada nilainya kita rubah portion judulnya itu menjadi portion. Ya, di sini kita rubah menjadi portion. Nih. Portion. Ini. Portion. Nih ya. Kita simpan. Nah, ini coba kita tes ya. Kalau kita ketik di sini SE. Nah, ini sebelum dia keluar. Ya. Kalau kita tulis BA ya, dia akan keluar doa bangun tidur karena ada kandungan nilai BA di sini. Kita ketik lagi MAK. Belum ada. Lagi. Kita coba mungkin kita lihat dulu di sini misalnya belajar B. Coba ya, BE. Oh, ini masih belum ada nilai yang harusnya ada ya. Ini kita coba cek lagi ya. Mungkin masih ada yang salah di sini nih. Oh, ini nih. Ini portionnya ya. Ini nggak perlu kita convert ke string lagi. Harusnya seperti ini cukup. Nah, ini kita simpan. Coba kita tes lagi. Nah, ini kita ketik MA. MAS. MAS masuk udah ya. Nah, ini sudah bisa. KE belum. Kita coba cek ulang. Ini kita coba lihat ya di sini adakah masih yang belum sesuai untuk kondisinya ya. Ini if portion to lowercase-nya sudah. Ini kita sudah kasih di sini nilainya. Ini nampaknya sudah oke ya. Jadi sudah kita coba aja di sini kalau SE keluar dia sebelum ya kandungan nilainya di sini. Baik, ini sudah kita buat ya untuk tampilan pada doa harian ya. Selanjutnya kita akan buat ya, kalau kita di sini ini back-nya belum ada, kita tambahkan ya sini untuk action back-nya ya. Ini supaya kita bisa kembali ke menu utama ya. Ini kita tambahkan di up bar ini di sini untuk ininya ya, actionnya ya. Jadi actionnya kita kasih apa tambahan untuk bisa dia kembali ke menu utama. Ini kita kasih di sini ya actionnya. Nah, ini kita coba simpan. Ini udah tampil di sini ada ya tulisan back nih, kalau kita klik dia akan kembali ke menu utama. Baik, ini untuk doa harian ini sudah kita miliki nilainya, udah ada isinya. Selanjutnya kita akan menambahkan untuk doa dari Quran, hadis dan umroh. Ini karena kita sudah punya pola
pada doa harian, maka untuk doa dari Quran, hadis, dan umroh ini kita akan gunakan, kita copy aja ya dari tampilan yang ada di sini. Jadi ini filenya, file doa harian ini kita akan copy, kemudian kita buat nanti file untuk Quran dan juga yang lainnya. Untuk itu kita akan lanjutkan pada video selanjutnya. Terima kasih teman-teman.